Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Mugi Rahayu Ningsih. Saya guru di SD Impres 4 Bombre, Kabupaten Fafak, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 5 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1 rantai dan jaring-jaring makanan pada kelas 5. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Paus ya. Oke, Paus tidak masuk ya. Tanpa keterangan ya? Ya. Tidak ada juga surat pemberi laporan ya. Baik. Sebelum kita belajar ya, agar kita mendapatkan keberkahan, apa yang kalian pelajari bisa memberikan manfaat untuk kalian semua, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pikir hari ini? Amin. Oke, amin. Tolong pilih teman-teman yang ya, jadi selamat datang di kelas Ibu Ugi ya. Nah, bagaimana, senang tidak? Senang. Biar semangat, coba ibu sapa dulu ya. Semangat pagi. Yes, luar biasa. Oke, luar biasa semua anak-anak itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem ya. Kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan ya. Namun sebelumnya ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Oke, silakan. Semuanya menyanyi lagu nasional. Sorak-sorak bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Materi kita pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat? Hah? Masih. Kita belajar apa ya pada pertemuan sebelumnya? Ya. Kita belajar tentang apa? Rantai makanan ya. Kita belajar tentang rantai makanan. Jadi apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan antar makhluk hidup ya, dengan urutan tertentu ya. Misalkan ya, contohnya rumput dimakan ular atau belalang, kemudian belalang dimakan katak dimakan ular dimakan kemudian ular setelah mati dia akan terurai. Kemudian nanti zat-zat itu akan diserap juga oleh tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan itu dimakan lagi oleh ular
sawah? Pernah. Pernah menjumpai sawah dalam keadaan seperti ini? Pernah. Kalau sawahnya sudah kuning begini, tandanya apa? Sudah mau panen. Ya. Nah, yang ada di dalam sawah itu ada apa saja ya? Ada padi, ada tikus, ular, katak, ikan, apa lagi? Ya, biasanya ada pohon ya, walaupun tidak banyak, tapi biasa ada 1-2 pohon yang tumbuh di sawah. Biasanya digunakan untuk berteduh ya oleh petaninya. Nah, di dalam sawah itu tadi ada berapa komponen? Ada 2 komponen ya. Ada yang hidup yang sudah kalian sebutkan, ada tanaman padi, ada tikus, belalang, ikan, ular dan lain sebagainya. Dan juga ada komponen tak hidup. Contohnya apa? Ada tanah, ada air, ya. Tidak di sawah ada batu, jarang ya. Biasanya ada tanah, air, ada sinar matahari, kemudian juga ada udara ya. Nah, di mana kedua komponen ini saling berhubungan, saling membutuhkan ya. Nah, di dalam sawah ini juga ada beberapa hewan dan juga tumbuhan tadi itu membentuk rantai makanan. Jadi di dalam sawah itu kira-kira ada berapa rantai makanan? Banyak ya. Jadi bukan hanya satu tapi banyak. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Jadi yang ibu tanya tadi, jaring-jaring makanan di mana? Di dalam ekosistem sawah ya. Coba kalian menunjukkan satu rantai makanan yang ada di dalam sawah. Coba yang pertama, oke kita. Sebelum jadi nasi, kalau masih di sawah padi ya, tanaman padi. Kalau masih di sawah itu belum dalam bentuk nasi, tapi dalam bentuk tanaman padi. Kemudian padi dimakan apa? Tikus. Ya, padi dimakan tikus, burung. Nah, atau burung. Kemudian tikus atau burung tadi dimakan apa lagi? Ular. Makan ular. Setelah itu Makan ular dimakan ular. elang. Ya, kalau elang mati, ya, kalau misalkan dia mati, dia akan terurai ya, atau dia akan membusuk dan dia diurai oleh pengurai. Selanjutnya dia akan diserap oleh tumbuhan. Nah, di sini ibu punya gambar ya. Coba diamati baik. Gambar apa ya? Gambar apa ya? Ya, ada pohon, ada ayam, ada elang. Nah, itu menggambarkan tentang apa? Ya, gambar itu menggambarkan tentang jaring-jaring makanan. Coba kita lihat dulu ya. Pertama tadi kita bahas ekosistem sawah ya. Jadi ekosistem sawah kita ambil contohnya. Di sini kan ada pohon, di sini juga ada tanaman. Ini anggaplah ini tanaman padi. Kita pakai yang tanaman padi ya. Di sini tanaman padi, misalkan yang pertama kita bisa lihat tanda panah yang pertama, dia dimakan oleh ular. Ular kemudian dimakan katak dimakan ikan. Jadi itu sudah satu rantai makanan. Kemudian ada lagi rantai makanan yang lain? Ada. Mana coba? Siapa yang mau sebutkan? Tikus. Dari mana dulu? Padi. Padi dimakan tikus. Ya. Tikus dimakan ular dimakan ulang ya. Ada lagi yang lain? Ada. Masih banyak. Nah, di sini kan terdiri dari berapa tadi? Ada banyak sekali rantai makanan. Kumpulan beberapa rantai makanan itu disebut jaring-jaring makanan. Jadi sudah paham tentang jaring-jaring makanan? Jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan ya. Kira-kira jaring-jaring makanan ini bisa terganggu atau tidak? Bisa ya. Jika salah satu yang hilang itu akan mengganggu yang lain. Misalkan ya, di sini ular mati.
perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut tentangnya. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat satu seperti kami yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain yakni hujan. Akibatnya, mungkin lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat satu, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat satu kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat satu banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat dua dan konsumen tingkat tiga juga kehilangan sumber makanan. Sudah diperhatikan? Ya, video tadi menjelaskan tentang apa? Perubahan jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan itu bisa berubah jika salah satu komponennya mati atau salah satu komponennya itu dirusak. Ya, tadi itu kan ada apa? Pohon ya. Pohon. Kalau misalkan ada penebangan pohon secara liar, maka hewan-hewan konsumen satu ya, konsumen satu itu adalah hewan kelompok hewan herbivora. Dia akan kekurangan sumber makanan. Kalau dia sudah kekurangan sumber makanannya, maka dia akan mencari makanan pengganti. Jadi kalau konsumen hewan di konsumen satu itu dia sudah kekurangan makanan, dia akan mati. Nah, dia kalau konsumen satu mati, maka konsumen dua juga kekurangan pasokan makanan. Nah, konsumen dua ini juga bisa mati ya. Kalau sudah mati akhirnya terganggu ya. Jadi perubahan jaring-jaring makanan itu bisa mengganggu perjalanan dari rantai makanan ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa penyebab terjadinya perubahan dalam jaring-jaring makanan? Jadi apa yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam jaring-jaring makanan? Jadi dalam jaring-jaring makanan itu ya bisa berubah karena dua faktor ya. Jadi di sini ada faktor alam dan juga faktor aktivitas manusia. Di sini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang pertama ada faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi kalau faktor alam itu terjadi sendiri ya, dia terjadi secara alami ya. Ini contohnya adalah bencana alam. Bencana alam itu seperti apa contohnya? Kebakaran. Ya, tanah longsor, gempa bumi, Kebakaran. banjiran, apalagi Kemarau. gunung meletus dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh faktor alam yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian faktor yang kedua ada faktor aktivitas manusia. Nah, faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebenarnya kita bisa ya menggunakan sumber daya alam, tapi secukupnya saja. Ya. Kalau dipakai yang secara serampangan itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ada yang bisa menyebutkan apa aktivitas manusia yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem? Ya, yang kencang. Ya, penebangan pohon secara liar atau serampangan itu bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, kalau pohon-pohon ditebang akan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Kalau hutan sudah menjadi gundul, nah, tidak ada lagi tempat berlindung untuk hewan-hewan yang tinggal di hutan. Kemudian makanan-makanan hewan yang berasal dari pohon-pohon tadi juga akan berkurang. Nah, kalau sudah berkurang, biasanya hewan-hewan yang biasanya mencari makanan di hutan itu dia akan turun ke pemukiman
penduduk. Jadi dia kalau sudah tidak lagi mendapatkan pasokan makanan di hutan, dia akan turun ke pemukiman dan mengganggu manusia. ya, mengganggu di pemukiman penduduk situ. Bisa dia makan tanamannya penduduk ya. Ayam. Dia bisa misalkan kalau elang yang biasanya makan hewan-hewan yang ada di hutan, burung-burung yang kecil, tikus yang ada di hutan, kalau sudah tidak ada lagi itu burung dan tikus, dia akan lari ke desa makan ayam ya. Sini ibu punya teks bacaan, silahkan dibaca ya. Teks bacanya teks non fiksi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Coba dibaca dulu ya. Dari bacaan tadi kita bisa membuatkan atau kita buat peta pikiran. Caranya bagaimana membuat peta pikiran? Di sini ada beberapa langkahnya ya. Yang pertama, kita bisa tuliskan dulu ya ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita menuliskan ide pokok dari setiap paragraf, kita cari kata kuncinya ya. Jadi dari setiap paragraf itu setelah ditulis ide pokoknya, kemudian kita cari kata kuncinya ya. Tadi itu ada teks tentang apa ya? Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kita lihat dulu ya paragraf yang pertama. Kita cari dulu ide pokoknya mana. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi kesetaraan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Kira-kira yang mana ide pokoknya ya? Ada di kalimat yang berapa ya? Yang pertama ya. Oke. Setelah itu tadi setelah mencari apa namanya? Ide pokok, kita bisa cari kata kuncinya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah keseimbangan lingkungan. Jadi kita bisa tulis keseimbangan lingkungan ya. Kemudian yang keempat. Jadi kata kuncinya yang mana? Kegiatan intensif ya. Jadi kegiatan pertanian intensif itu juga bisa berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan ya. Jadi ini tadi adalah langkah-langkah membuat peta pikiran. Jadi seperti ini ya, contoh membuat peta pikiran ya. Kita buat dalam bentuk bagan seperti ini ya. Bisa? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah cukup jelas area? Ya. Oke, saya ini sudah sunyi. Kita ice dulu ya. Kita ice supaya semangat, supaya tidak mengantuk. Oke, silakan berdiri semua. Tepuk aku bisa. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa. Yes. Galasima punya tekad menjadi generasi emas. Berbudi pekerti berharap mulia dan berkarakter Indonesia. Yes. Oke, semangat ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, jadi setelah ini Ibu akan membagikan LKPD ya. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari sifat A, B. Oke, yang A silakan bergabung dengan kelompok A, yang B silakan bergabung dengan teman-temannya di kelompok B. Oke, let's go. Saya bagikan LKPD-nya ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya ya.
Kelompok A. Ini kalau apa ini Oke, sudah ditulis namanya? Kalau sudah, coba perhatikan sebentar ya. Perhatikan, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dari LKPD ya. Langkah-langkah dari LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi Ibu di sini punya tugas ya. Tugas. Kalian mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Jadi amati baik-baik video yang Ibu tampilkan. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian dari pengamatan video tentang penyebab terjadinya perubahan dalam jaring-jaring anak-anak. Jadi perhatikan baik-baik video yang akan Ibu tampilkan. Perubahan dapat terjadi pada semua ekosistem. Salah satu penyebab perubahan tersebut adalah kegiatan manusia. Contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem adalah penebangan pohon secara sembarangan. Penebangan pohon dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Kurangnya pepohonan pada ekosistem hutan berdampak pada rantai makanan. Konsumen tingkat 1 kehilangan sumber makanannya, kemudian mati, bahkan punah. Dengan demikian, konsumen tingkat selanjutnya kehilangan sumber makanan dan terancam punah pula. Semua sudah perhatikan videonya? Sudah. Setiap kelompok sudah memperhatikan? Sudah. Kalau sudah, silakan diskusikan bersama teman-teman sekelompok kalian tentang penyebab terjadinya perubahan dalam jaring-jaring makanan. Ya, penyebab-penyebab itu silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD. Ya, tadi sudah ada yang coret-coret kan belum? Tidak ada yang coret-coret ya, tapi nggak apa-apa kalau ingat. Ingat kan tidak? Oke, silakan ditulis, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Sudah semua? Sudah selesai ya? Kelompok A sudah? B sudah? Sudah siap presentasi? Oke. Jadi kelompok mana dulu yang presentasi? Kelompok A duluan. Oke, silakan maju perwakilan dari kelompok A. Ya, yang lain perhatikan ya. Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Menuliskan hasil diskusi kalian dari pengamatan video tentang penyebab terjadinya perubahan dalam jaring-jaring makanan. 1. Penebangan pohon secara liar. Kita tidak boleh menebang pohon secara liar karena nanti hewan-hewan akan kekurangan makanan pada konsumen tingkat 1 sampai tingkat 2. 2. Musim hujan atau kemarau. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan banjir dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Gimana? Sudah? Sudah. Oke, dari kelompok B, ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Ada. Ada. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Kita bertanya. jelaskan apa itu konsumen tingkat 1, 2, dan 3. Ya. Oh, 1, 2. Jadi konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora atau
maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Tulis hasil diskusi kalian dari pengamatan video tentang penyebab terjadinya perubahan dalam jaring-jaring makanan. Penyebab terjadinya perubahan dalam jaring-jaring makanan adalah 1. Penebangan pohon secara berlebihan, 2. Musim hujan, 3. Musim kemarau, 4. Gunung meletus, dan 5. Banjir bandang. Apabila pohon ditebang secara berlebihan, maka konsumen tingkat 1 akan kekurangan pasokan makanan yang menyebabkan konsumen tingkat 1 punah. Jika konsumen tingkat 1 punah, maka konsumen tingkat 2 dan 3 akan kekurangan makanan dan punah pula. Ya, bagaimana, masih ada lagi? Ya. Oke, jadi itu tadi adalah pemaparan dari hasil kerja kelompok B. Nah, bagaimana dari kelompok A? Ada tanggapan atau pertanyaan? Ada? Oke, silakan. Coba sebutkan contoh hewan dari konsumen tingkat 1 dan 2. Oke, silakan dijawab. Hewan konsumen tingkat 1 contohnya kambing atau rusa. Hewan konsumen tingkat 2 contohnya ular atau elang. Ya, bagaimana? Kelompok A? Sudah jelas? Sudah. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada, oke. Sudah jelas. Jadi tadi ya penjelasannya Rina tadi faktor yang menyebabkan apa namanya? Ketidakseimbangan jaring-jaring makanan itu ada apa saja? Ada penebangan hutan, terus ada 5 yang disebutkan Rina ya. Ada musim hujan, musim kemarau, banjir bandang, sama apa gunung meletus ya. Nah, oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, silakan ditutup. Guru Miriam, presentasi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Rina. Oke, luar biasa Rina berpantun ya. Oke. Jadi semua sudah dikerjakan ya LKPD-nya. Bagaimana LKPD-nya? Susah atau gampang? Gampang ya. Karena cuma mengamati video, kemudian kalian menyimpulkan dari apa yang kalian amati. Iya toh? Gampang? Gampang sekali. Oke, kalau sudah LKPD-nya boleh dikumpulkan, kemudian silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari? Saya. Oke, silakan Rina. Kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Ya, hari ini kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu apa? Pengertian dari jaring-jaring makanan itu apa? Kumpulan dari beberapa jaring makanan. Ya, jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem ya. Nah, ekosistem itu juga keseimbangannya itu bisa terganggu ya. Jadi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Ada yang ingat apa itu faktor-faktornya? Ya, bilang apa? Apa saja faktor-faktornya? Faktor alam. Ya, faktor alam. Jadi faktornya itu ada 2, faktor alam dan juga yang satu faktor apa lagi? Aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada, sudah jelas semua? Sudah. Ya baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu bagikan soal evaluasi ya? Ya. Jadi ada yang mau bantu Ibu membagikan soal evaluasi? Ya. Ya, boleh. Ayo, Jacqueline. Oke, soal evaluasinya dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa tulis nama.
refleksi dulu dari apa yang kita pelajari hari ini, ya. Apa yang kalian rasakan? Senang. Senang, ya. Tidak. Senang. Atau ngantuk? Tidak. Senang. Nah, kegiatan yang mana yang paling membuat kalian senang? Kelompok. Ya, ada yang bilang ice breaking, ada yang kerja Kelompok. mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi kerja berkelompok itu menyenangkan ya? Ya. Dibandingkan kalau kerja sendiri. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang keseimbangan ekosistem, dari makanan ya. Nah, jadi ibu berpesan kepada kalian untuk menjaga ekosistem agar tetap seimbang, maka jangan menebang hutan secara sembarangan atau menebang pohon secara sembarangan atau liar ya. Nanti bisa sampaikan di orang tuanya juga ya. Kemudian kalian harus menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah supaya apa? Tidak banjir. Ya, untuk menghindari bencana alam itu banjir ya. Oke ya. Nah, sampai sini ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya.